Saudara Badan Siber dan Sandi Negara menyebut gangguan di pusat data nasional akibat serangan siber. Pelaku menggunakan malware dan meminta tebusan 8 juta dolar Amerika Serikat atau senilai 131 miliar rupiah. Lalu apa yang harus dilakukan agar kejadian serupa dapat segera diantisipasi karena sudah memasuki hari kelima dan juga tidak terulang lagi ke depan? Malam hari ini kita berbincang bersama juru bicara BSSN Ariandi Putra dan anggota Komisi 1 DPR fraksi PKS Sukamta. Selamat malam Pak Sukamta. Mas Ariandi, selamat malam. Iya, selamat malam. Iya, sebelum nanti akan bergabung juga dari BSSN, Mas Ariandi, saya mau ke Pak Sukamta dulu. Pak Sukamta, jadi temuan dari Komisi 1 DPR apa sih kali ini penyebab terjadinya gangguan? Akankah dalam waktu dekat juga akan memanggil dari pihak Kominfo? Ya, pertama soal serangan cyber ini memang menjadi bencana nasional yang kesekian karena PDN ini kan menjadi pusat data yang mengumpulkan berbagai macam data dari kementerian maupun dari daerah-daerah. Jadi ini kira-kira akan menjadi pusat data andalan nasional. Nah, sejak awal pendirian saya wanti-wanti kepada Kominfo untuk hati-hati karena di dalam proses pendirian ini kita tahu ini didanai dari luar negeri, ahli-ahlinya, konsultannya, alat-alatnya, semuanya dari luar negeri. Nah, pengawasnya juga demikian ya. Kita sudah ingatkan Kominfo. Nah, waktu itu sangat confident Kominfo untuk bisa menjamin sekuritas ini. Nah, kalau sekarang terjadi seperti ini, saya kira bukan mau menyalahkan ya, tetapi ini menjadi keprihatinan. Termasuk saya kira dengan BSSN ya. Hari ini BSSN mengumumkan bahwa ini ransomware. Mungkin ini prestasi BSSN yang harus diapresiasi, ini sangat bagus. Negara sebesar Indonesia ternyata dengan setelah 5 hari serangan berhasil mendeteksi masalahnya, yaitu ransomware setelah pihak hackernya mengajukan tuntutan. Nah, ini kan menarik nih. Bagaimana BSSN mungkin mendapatkan award lah ya untuk pengungkapan kasus ini. Nah, Pak Sukamta, kalau gitu kita langsung tanya aja ya ke pihak dari BSSN, Mas Ariandi, sudah diketahui nggak sih apa kira-kira penyebab terjadinya gangguan kali ini? Ya, terima kasih Mbak. Jadi tadi apa yang disampaikan Pak Sukamta juga menjadi perhatian kami di BSSN bahwa kita harus mengakui bahwa serangan cyber terhadap pusat data nasional sementara yang ada di Surabaya itu adalah serangan cyber yang jenisnya ransomware. Nah, kalau berbicara apa penyebabnya, tentu banyak hal-hal yang tentu bisa kita sampaikan. Salah satunya adalah kerentanan terhadap sistem itu sendiri. Jadi tidak mungkin ransomnya masuk, ransomnya bekerja kalau seandainya sistem itu tidak rentan. Nah, ini yang kami lihat sebagai sebuah mitigasi dan juga sebagai sebuah evaluasi kepada penyelenggara sistem elektronik untuk memastikan bahwa penyelenggara sistem elektronik untuk melihat dan melakukan uji secara berkala terhadap sistem yang mereka miliki masing-masing. Nah, ini yang kita sekarang sedang koordinasikan dengan teman-teman. Jadi catatannya ini tidak ada uji berkalanya, artinya mungkin saja jangan-jangan untuk perlindungannya sendiri dianggap ya ini aman. Kalau tadi Pak Sukamta bilang ya dari Kominfo meyakinkan seperti itu, karena yakin jadinya akhirnya pada saat ada celah begitu jadi kaget semuanya. Sebenarnya prinsipnya tidak seperti itu kalau berbicara keamanan siber. Jadi kalau kita berbicara cyber security adalah cyber security is a process. Sebuah proses yang tidak akan pernah ada akhirnya. Ketika BSSN melakukan IT security assessment di hari ini gitu. Dan kami pastikan bahwa ITSA itu menunjukkan bahwa sistemnya bisa berjalan dengan baik. Belum tentu besok juga akan tidak baik-baik aja atau menjadi baik-baik aja. Nah, pola pengamanan, pola cyber security itu harus dilakukan secara berkala. Auditnya dilakukan secara berkala dan beberapa pengamanannya harus dilakukan secara berkala. Nah, ini adalah tanggung jawab yang juga menjadi tanggung jawab bersama kita. Tentu juga di BSSN sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab di bidang keamanan siber dan juga penyelenggara sistem elektronik itu sendiri. Karena PSE sebenarnya yang tahu bagaimana topologi jaringannya secara lengkap. Bagaimana mereka melihat dan melakukan monitoring terhadap data-datanya setiap hari. Nah, BSSN membantu untuk memberikan notifikasi, membantu untuk melakukan monitoring setiap hari, setiap detik, 24 jam, untuk memberikan alert. Alert dalam bentuk bagaimana
anomali traffic terjadi ke beberapa sistem elektronik. Nah, itu yang dilakukan oleh BSSN, Mbak. Oke, apakah ini bisa dibilang mungkin saja kecolongan, Pak Sukamta? Karena kan Pusat Data Nasional ini sesuatu hal yang diagung-agungkan ya begitu ya, karena kan juga menghubungkan antara pemerintah pusat dan juga daerah datanya melalui SPBE berbasis elektronik. Ya, kecolongan itu pasti. Bukan hanya kecolongan, perampokan ini. Ya, tetapi juga jangan-jangan ini kebodohan. Karena saya mendengar dari teman-teman komunitas cyber security di Indonesia itu, mereka sudah mendengar desas-desus peringatan dari berbagai pihak akan ancaman rencana serangan cyber ke server besar Indonesia. Nah, saya kira salah satu visinya BSSN waktu kami kunjungan, waktu kami mereka mengajukan anggaran, kita mendengar melihat paparannya, salah satu visinya adalah bertanggung jawab terhadap keamanan cyber dari seluruh situs yang dimiliki oleh pemerintah dan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia. Jadi kalau sekarang sudah berhasil mendeteksi bahwa ini ransomware, ya itu langkah bagus. Tapi ada tanggung jawab yang lebih besar, saya kira, yang harus dilakukan oleh BSSN. Tidak bisa semata-mata menyerahkan persoalannya seluruhnya kepada PSE. Karena peringatan itu sampai juga ke BSSN, saya yakin. Nah, tinggal apakah peringatan itu diketahui, dipahami atau tidak gitu. Karena kejadiannya ini disgrace, ini memalukan bagi seluruh instansi yang terkait dengan pengamanan cyber kita, apakah itu Kominfo atau BSSN atau yang lainnya sebetulnya. Karena kan ada juga di tahun 2022 ada kasusnya Bjorka ya, Pak Sukamta. Ini bukan persoalan pertama, ini berkali-kali terjadi dan sudah diperingatkan oleh berbagai pihak, termasuk oleh pihak-pihak yang akan melakukan serangan itu. Kalau gitu dari BSSN sendiri nanti ke depannya gimana nih? Apalagi sekarang sebenarnya juga katanya sudah mulai berfungsi atau sudah mulai dipulih begitu, tapi nyatanya belum pulih 100% nih. Udah hari kelima. Saya kira itu kesempatan BSSN ini untuk membenahi diri lah. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan atau diklaim menjadi tugasnya tapi tidak dilakukan. Kita mau dengar jawabannya langsung ya Pak Sukamta ya dari BSSN, gimana Mas Ariandi? Ya, jadi kalau berbicara tentang bagaimana kasus kebocoran data ataupun ransomware yang terjadi, BSSN sudah beberapa kali mengirimkan notifikasi sebenarnya. Mohon info Pak Sukamta. Jadi ada beberapa hal yang dilakukan oleh BSSN. Ini bukan bagian dari kita melihat kasus serangan ransomware itu menjadi kasus yang holistik dari hulu ke hilir sebenarnya. Nah, beberapa notifikasi yang dilakukan oleh BSSN itu dikirimkan secara resmi kepada penyelenggara sistem elektronik. Tapi kita nggak fokus kepada hal tersebut sebenarnya. Bahwa kita ingin melihat bagaimana situasi serangan ransomware ini yang sudah berhasil dideteksi oleh BSSN. Ketika kita tahu bahwa serangan ransomware ini adalah serangan ransomware jenis terbaru yang disebut dengan Brainkeeper, BSSN berhasil deteksi itu melalui tim yang juga diturunkan ke lapangan ke PDNS 2 yang ada di Surabaya. Setelah itu semua evidence, semua artefak yang ditemukan oleh BSSN, beberapa hal yang tidak terenkripsi sudah diambil oleh BSSN untuk dilakukan berbagai analisis secara cepat. Dan ada kecolongan sehingga ini kemudian terjadilah peretasan? Ya, kalau kita melihat dari timelinenya sebenarnya bahwa ada di tanggal 20 itu sebelum jam 4 subuh, sebelum jam 3 lewat, itu di jam 00.54 ada instalasi terhadap file malisius yang melumpuhkan sistem. Nah, sistemnya benar-benar lumpuh itu di jam 3 lewat di subuh di tanggal 20. Nah, ini yang dilihat oleh BSSN untuk dilakukan mitigasi, diinfo kepada teman-teman di Kominfo dan PDNS 2. Kalau gitu Pak Sukamta, singkat saja dalam waktu dekat apakah juga akan memanggil Kementerian Komunikasi dan Informatika, karena kan juga sebagai warga bingung nih, dari Kementerian Komunikasi dan Informatika aja bisa diretas, gimana dengan perlindungan data pribadi kita sebagai warga negara atau perusahaan-perusahaan biasa lainnya? Ya, saya kira salah satu persoalan terbesar kita itu adalah koordinasi antar lembaga dan juga kemampuan dari lembaga-lembaga itu sendiri. Nah, kita berharap nanti segera ini diatasi. Jadikan saya berharap betul ini pemerintah, karena ini bukan yang pertama. Pemerintah betul-betul melakukan pembenahan soal ini. Jangan main klaim, jangan main puas diri, merasa sudah hebat, merasa sudah
sudah bisa melakukan ini, itu faktanya jebol terus gitu. Nah, Komisi 1 saya yakin sebentar lagi akan meminta pertanggungjawaban kepada Kominfo, BSSN dan lain-lain yang menjadi mitra Komisi 1 terkait dengan persoalan ini. Baik, agar tidak ada kecolongan dan juga dapat pulih ya ini 100% ya nanti Pusat Data Nasional yang kita berharap pelayanan masyarakat segera diselesaikan dan yang lebih penting lagi segera dipulihkan data-data yang ada dan hak-hak masyarakat terlindungi, tidak ada yang dirugikan. Itu yang menjadi harapan kami. Pak Sukamta, terima kasih. Mas Ariandi, terima kasih untuk berbincang kali ini di Sapa Indonesia Malam.